Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Saya minta maaf karena cerita di sini selalu jeda terlalu lama. Tetapi saya tetap melanjutkan cerita ini walau update saya tidak teratur. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang telah mensupport saya. Dan untuk kakak-kakak yang baru bergabung, saya minta supportnya dengan mensubscribe, like, dan juga tinggalkan komen buat saya, biar channel saya ini cepat berkembang. Terima kasih. Dan oke, kali ini saya akan melanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Bibir tipis Alicia terbuka sedikit lalu berkata dengan datar, "Hei, jangan berlutut. Aku tidak berani membuatmu berlutut. Kalau kau berlutut nanti, orang-orang akan mengatakan bahwa aku keterlaluan dan menindasmu." Eugene menggetakkan giginya. Dia sudah berlutut tetapi Alicia menolaknya. Nantinya Stanley juga tidak akan bersikap baik kepadanya. Lalu dengan terpaksa dia tertawa dan berkata, "Ucapan macam apa itu guruku? Aku lebih muda 2 generasi darimu. Jadi aku harus berlutut kepadamu." Oh, Alicia mengangguk. "Sepertinya sekarang kau baru bersedia untuk berlutut. Tetapi sayangnya sudah terlambat. Aku tidak mau menerimanya." Wajah Eugene langsung memucat dan dia melihat ke Stanley untuk meminta pertolongannya. Tetapi Stanley sama sekali tidak menatapnya. Dia hanya menatap Alicia dengan penuh semangat seolah-olah sedang melihat harta yang paling berharga di dunia ini. Lalu Alicia tiba-tiba teringat akan sesuatu dan berkata, "Oh ya, ada satu hal lagi. Meskipun aku tidak peduli terhadap apa yang orang katakan tentang aku, tetapi aku tidak tahan difitnah oleh orang lain. Jadi aku akan mengklarifikasinya," ujar Alicia sambil mengeluarkan ponselnya. Melihat itu, Eugene memiliki firasat buruk di hatinya. Dan pada saat berikutnya, setelah Alicia menekan ponselnya beberapa kali, lalu terdengar suara seorang wanita. "Sejak tadi, kau bisa menang itu karena lawanmu semua hanyalah pemain kelas 3 dan pemain amatiran. Kau belum pernah melawan pemain handal yang sebenarnya. Jangan bilang, aku bahkan teman-temanku itu saja, kau belum tentu bisa mengalahkan mereka." Suara itu hanya terdengar sebentar dan orang banyak ada di sekitar tempat itu langsung menunjukkan ekspresi jelek. Kalau tidak salah dengar, itu suaranya Eugene kan? Jadi, Nona Eugene, menurutmu aku ini hanyalah pemain catur kelas 3? Bukannya di pertandingan Open tahun lalu, kau kalah dariku. Tadinya, aku pikir Nona Alicia yang tidak tahu bagaimana cara bersikap sopan. Tetapi aku tak menyangka, ternyata malah Eugene. Ucapanmu ini benar-benar kejam. Wajah Eugene langsung memucat untuk sementara waktu, lalu dengan cepat menjelaskan, "Tidak, bukan. Bukan maksudku untuk memakimu." Tetapi rekamannya belum selesai. "Oh ya, bagaimana kalau aku menang darimu? Kalau kau bisa menang dari aku akan berlutut di hadapanmu dan mengaku kalah dengan disaksikan oleh semua orang. Tetapi jika kau kalah, kau juga harus berlutut dan meminta maaf kepadaku atas semua kekasaran dan ketidaktahuanmu itu." Rekaman itu akhirnya berakhir di sini. Semua orang langsung tercengang. Ternyata
Yang mengusulkan tentang kalau kalah harus berlutut itu bukan Nona Alicia, tetapi Eugene sendiri. Dia yang bikin janji sendiri, tapi malah dia sendiri juga yang mengingkarinya. Benar-benar orang yang paling tidak tahu malu di dunia ini. Aku berani jamin kalau Nona Alicia yang kalah, pasti Eugene sudah memaksanya untuk berlutut di depannya. Dan dia juga langsung mendesak Eugene untuk berlutut. Eugene, cepatlah kau berlutut. Kau sendiri yang mengusulkan untuk berlutut. Jadi mengapa kau tidak berlutut sekarang? Aku barusan berdiri di samping Eugene. Ternyata badut yang dimaksud itu aku ya. Eugene, berlututlah. Mata Eugene memerah karena dipaksa. Dia menatap Stanley untuk meminta bantuannya, tetapi Stanley malah menatapnya dengan dingin dan berkata, "Aku tidak menyangka. Ternyata murid yang kuterima seperti kau ini. Mulai hari ini, aku bukan gurumu lagi. Jangan panggil aku sebagai gurumu. Aku tidak punya murid sepertimu." Pak Guru. Eugene tertegun, dia diusir keluar dari perguruan Stanley begitu saja. Orang tuanya pasti akan merasa sangat malu dan akan menghajarnya. Tetapi Stanley juga sama sekali tidak menatap Eugene lagi. Dengan hormat dia membuat isyarat silahkan kepada Alicia dan berkata, "Guru, sudah lama tidak bertemu. Kebetulan aku baru saja mendapatkan teh yang enak. Ayo, kita minum teh bersama." Alicia mengangguk lalu menatap Dylan kemudian bertanya, "Apa aku masih perlu menyelesaikan pertandingan dulu sebelum pergi?" Dylan tersenyum dengan manis dan berkata, "Kau sudah menjadi guru Tuan Stanley. Aku masih harus bertanding apa lagi denganmu? Ayo kita pergi minum teh." Baru saja Dylan menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba seorang lelaki tua yang berambut putih melangkah maju dan membungkuk kepada Alicia lalu berkata, "Nona Alicia, kalian tidak keberatan kan kalau aku ikut minum teh bersama kalian?" Alicia sekilas mengenali bahwa ini adalah CEO Genome Corps, Carlos Maximo. Stanley menatap Alicia sebentar, dia mengira Alicia tidak mengenal Carlos, lalu dia berkata, "Carlos adalah teman bermain caturku yang sudah lama tidak bertemu denganku. Ayo Carlos, aku akan mengajakmu juga untuk ikut minum teh bersama dengan guruku." Carlos merasa diberikan kehormatan, jadi dengan senang hati dia pergi bersama Stanley. Alicia melirik Dylan. Dylan memberinya ekspresi ucapan selamat meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Tetapi hanya dengan satu tatapan itu saja Alicia sudah mengerti segalanya. Mereka telah berhasil. Alicia mengangguk lalu membawa Dylan mengikuti Stanley ke ruang tunggu yang ada di samping untuk minum teh. Stanley telah mendirikan tempat bermain catur dan minum teh yang tak terhitung banyaknya di negara Cina ini. Semua tempat minum teh yang terkenal di Cina adalah miliknya. Jadi teh yang dibawanya kali ini tentu saja merupakan teh terbaik. Alicia meminum teh yang diseduh sendiri oleh Stanley dan langsung mengacungkan jempolnya di depan Stanley. "Enak sekali." Stanley menghela nafas lega dan berkata, "Baguslah kalau menurutmu itu enak. Oh ya, bukannya kau selalu ada di luar negeri? Kenapa tiba-tiba pulang ke sini?" Ekspresi Alicia tampak membeku sejenak, lalu dengan santai dan sambil tersenyum dia berkata, "Aku kan lahir di kota ini. Tentu saja aku harus kembali ke sini. Malah seharusnya aku yang bertanya, mengapa
kau tidak datang mencariku? Stanley menghela nafas dan berkata, ini kan gara-gara taktik Logan yang kamu rancang itu. Terakhir kali aku mengatakan kepadamu bahwa aku tidak akan bertemu denganmu sebelum memecahkannya. Tetapi tidak tahunya malah kamu sendiri yang memecahkannya. Stanley terus menyebut kamu terhadap Alicia. Dia benar-benar sangat menghormati Alicia. Carlos yang ada di samping tidak berani mengatakan apa-apa untuk sementara saat melihat cara Stanley berbicara dengan Alicia. Dia tidak tahu harus bagaimana harus memanggil Alicia. Dengan tak berdaya Alicia berkata, "Bukankah aku sudah pernah bilang dulu, kalau kau berkeras ingin menganggapku sebagai gurumu, maka level kita itu setara. Aku akan memanggilmu dengan sebutan si tua Stanley, dan kau bisa memanggilku dengan sebutan si gadisan. Jadi kita berdua sama dan tidak ada yang dirugikan." Gerald dan Carlos yang ada di samping mereka akhirnya baru mengerti mengapa Alicia memanggil gurunya dengan sebutan si tua Stanley. Ternyata Alicia sudah mengalah kepada gurunya. Setelah mereka selesai minum teh di ruang tunggu, lalu Stanley bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal karena fisiknya yang sudah tua jadi mudah lelah. Setelah Stanley dan Gerald pergi, lalu Alicia memanggil Carlos sebentar. "Pak Carlos, apakah ada waktu untuk mengobrol sebentar?" Meskipun Carlos merasa bingung, tetapi dia tetap menyetujuinya dengan menjawab, "Oke." Alicia melirik Dylan, lalu Dylan berkata, "Sebenarnya kami berdua juga ingin mengajakmu minum teh hari ini. Tetapi sayangnya kami belum menemukan kesempatan yang cocok." Perangai Carlos sangat lugas, jadi dia langsung bertanya, "Kalian ingin mengatakan apa? Silakan langsung katakan saja, tidak perlu bertele-tele. Aku sangat mengagumi Nona Alicia, jadi aku pasti akan membantu kalian. Hanya saja, aku berharap di kemudian hari kalian punya waktu untuk sering bermain catur dengan aku." Alicia langsung menyetujuinya. Dylan berkata, "Kami ingin tahu, apa kau mengenal Sharon Diaz?" Jenggot Carlos yang panjang itu bergetar, kemudian sambil mengalihkan pandangannya dia bertanya, "Orangnya sudah meninggal begitu lama. Untuk apa ditanyakan lagi?" Alicia merubah posisi duduknya dengan tegak dan berkata, "Pak Carlos, Sharon Diaz adalah mamaku." Carlos menatapnya dengan penuh keheranan, kemudian berkata dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, "Pantas saja, kau sangat pandai bermain catur. Bermain catur itu membutuhkan bakat. Mamamu juga orang yang sangat berbakat. Sayangnya, Carlos menghela nafas. Alicia terdiam lalu langsung bertanya, "Pak Carlos, apa ingin?" Alicia terdiam lalu langsung bertanya, "Pak Carlos, yang ingin aku tanyakan adalah, apa mamaku pernah memiliki seorang kekasih sebelum dia menikah?" Carlos terdiam sejenak lalu berkata, "Mungkin saja." Alicia bergegas mengejar dengan pertanyaannya, "Apa maksudmu dengan mungkin saja?" "Artinya," Carlos menggetakkan giginya dan berkata, "Aku juga tidak kenal dengan orang itu. Apalagi mamamu juga tidak mengenalnya secara resmi kepadaku." Mata Alicia langsung berbinar-binar. "Kalau begitu, apa kau tahu nama orang itu?"
Carlos menggelengkan kepalanya dan mengangguk lagi. Aku tidak tahu nama lengkapnya. Aku hanya tahu dia adalah orang asing. Alicia tertegun dan bertanya, kalau begitu, apa kau ingat seperti apa rupanya? Apa pekerjaannya? Bagaimana dia bertemu dengan mamaku? Carlos bertanya dengan curiga. Mengapa kau begitu tergesa-gesa menanyakan tentang mantan kekasih mamamu? Alicia tampak ragu-ragu dan berkata, dia mungkin ada hubungannya dengan kematian mamaku. Apa? Carlos kaget lalu terdiam. Setelah beberapa menit lalu Carlos berkata, aku hanya tahu bahwa mereka bertemu di Universitas Kyoto. Mungkin dia masih berada di Universitas Kyoto. Kau bisa pergi mencarinya di sana. Dan mengenai hal lainnya, aku tidak tahu lebih banyak lagi. Dia orangnya sangat misterius dan kelihatannya juga sangat berkuasa. Tetapi dia juga tidak terlalu sopan. Aku tidak terlalu menyukainya. Sehingga pada saat itu, aku tidak banyak berhubungan dengannya. Kalau mengenai rupanya, maaf, karena sudah terlalu lama. Jadi aku tidak dapat mengingatnya secara detail. Aku hanya ingat bahwa dia sangat tampan. Tetapi jika dia muncul di depanku, aku pasti akan mengenalinya. Alicia membungkuk hormat kepada Carlos dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih Pak Carlos, kau telah banyak membantuku. Meskipun Alicia masih tidak tahu apa-apa mengenai pria itu, tetapi mendapatkan sedikit petunjuk adalah hal yang baik. Carlos mengibaskan tangannya. Tidak masalah, tapi aku mohon maaf karena tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Nanti kalau aku teringat seperti apa rupanya, aku akan mencarimu kembali. Ini nomor kontakku. Dengan cepat Alicia memberikan ponselnya. Setelah keduanya bertukar nomor ponsel lalu saling melambaikan tangan. Setelah melihat Carlos pergi lalu Dylan berkata, kebetulan David ingin kau melanjutkan kuliahmu. Jadi kau bisa pergi ke Universitas Kyoto untuk mencari informasi mengenai hal ini. Karena orang itu bertemu dengan mamamu di Universitas Kyoto, jadi mungkin saja dia masih ada di sana sekarang. Aku akan membantumu mengaturnya, dan sekaligus kau dapat mencari kembali kenangan masa kecilmu dengan mamamu saat berada di Universitas Kyoto dulu. Oke, Alicia mengangguk dengan penuh semangat. Terima kasih. Dylan membuat gestur diam dan mengingatkan, kau lupa lagi dengan ucapanmu kepadaku. Alicia tampak malu dan mendelik kepada Dylan. Dylan, apa otakmu sudah kemasukan air? Mungkin saja. Dylan mengangkat bahunya sambil berkata, kalau mau katakan saja apa yang aku pinta padamu itu. Kalau tidak, lebih baik jangan ucapkan terima kasih kepadaku. Bagaimana bisa setiap kali berkata dengan begitu sopan dan penuh dengan etiket. Sampai sekarang pun kau masih bersikap seperti itu. Kau pikir aku orang asing? Di dalam hatinya Alicia tersedak. Dia hanya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya. Sama sekali tidak berpikir seperti itu. Ayo pergi. Dylan menyadarkannya dari lamunannya. Aku akan membawamu pergi ke pesta Raquel, lalu akan menangani hal lainnya dulu. Tanpa sadar Alicia berkata, kalau begitu aku tidak akan merepotkanmu. Silahkan kau lanjutkan pekerjaanmu. Aku akan pergi sendiri. Baru saja dia melangkah ketika sebuah tangan tiba-tiba memeluk pinggangnya. Ah,
Seru Alicia dan Dylan sudah membawanya ke dalam mobil. Untuk sementara Alicia merasa dunia berputar sejenak dan ketika matanya sudah merasa stabil kembali, ternyata dia sudah duduk di dalam mobil. Setelah duduk tanpa sadar Alicia memaki, "Dylan, apa kau sakit?" Dylan mengangkat alisnya. "Mungkin." Kalau tidak, bagaimana dia bisa bersikap begitu aneh? Dia selalu merasa ingin berbicara dengan Alicia begitu melihatnya. Tetapi kalau tidak melihatnya, dia malah ingin berbicara lebih banyak lagi kepadanya. Kalau ini bukan dinamakan sakit, lantas apa? "Kau..." Alicia tersedak lagi. Dia mendapati bahwa Dylan yang biasanya tidak banyak berbicara ternyata saat membuka mulut tampaknya lancar sekali. Alicia tidak ingin terlalu banyak perhitungan dengan Dylan karena bagaimanapun juga pertemuan elit yang dia hadiri itu berkat Dylan dan itu benar-benar sangat membantunya. Setelah keduanya masuk ke mobil dan menuju rumah Rachel, lalu tiba-tiba Dylan berkata, "Apa kau tahu siapa Gerald yang kau panggil itu?"